karena mereka berada di area terbuka dan mereka tidak punya banyak kesempatan untuk mencoba mendapatkan jalur menuju ke area dalam. Butuh banyak smoke, pilihannya dua. Lions butuh ribuan smoke untuk masuk karena mereka justru harus membuka sebuah awan istilahnya dengan smoke-nya, dan juga pilihan kedua dengan kendaraan langsung tabrak tengah, tapi dua-duanya nggak dipunyai oleh Alliance. Modalnya nggak ada gitu kan. Gimana caranya mau cari cuan kalau nggak ada modal? Dan saat ini Power punya modal terakhir yaitu Fidan. Dengan senjata wangi-wanginya digunakan, digocek sedikit pemain-pemain dari DRX. Belum ada nets yang connect memang. Sedari tadi kita lihat hanya dilontarkan terus-menerus saja. Tapi saat ini Hyunbin kembali memasak satu granat kembali. Fidan begitu low. Tapi splash damage-nya memulangkan pemain terakhir dari Power. Dan ini hanya dengan sisa 3 tim saja untuk di match ini. Dan membanggakan untuk kita dari Indonesia, karena 3 tim tersebut, salah satunya adalah tim Indonesia, yaitu Talon, dengan 4 pemain lengkap. Mereka punya compound, mereka punya defensif, 39% peluang WWCD yang dimiliki oleh Talon. Mampukah ditinggikan kembali forecast winner-winner chicken dinner dari Talon Esports itu sendiri? Karena memang kalau kita ngomongin dari posisi agak sulit ya, karena Alpha 7 yang lebih tengah sebenarnya. Dan zonanya kembali mengerucut. Kita lihat dari rumah ini masih masuk ke dalam zona. Dan belum ada opening frag yang terjadi sama sekali. Melihat Talon pun semuanya seperti burung di dalam sangkar. Tidak mau kemana-mana. Mereka yang akan nunggu sampai pemain-pemain dari Alpha 7 masuk ke arah bagian dalam. Di RX pun sama. Mereka sadar diri dengan hanya 2 pemain. Mereka tidak mau melakukan banyak tingkah, banyak aksi. Bermain di bagian lereng-lereng. Ini Talon tuh kayak apa ya? Kayak orang yang lagi takut keluar. Di luarnya tuh banyak, oh ini kayak artis takut keluar. Di luar banyak fotografer. Ya betul sekali, karena juga banyak fans yang seperti zombie di luar-luar sana. Untuk seorang artis. Nah, ini yang sedang dialami oleh Talon, dan Talon nampaknya sedang diperebutkan oleh Alpha 7 dan juga oleh DRX. Ini akan menjadi sebuah fight di akhir yang cukup lama. Ini akan menjadi late game yang akan berjalan cukup lama, cukup panjang. Linux menjaga setup yang sudah dibangun dengan begitu rapi oleh Talon. Eksekusinya akan kita lihat, karena setupnya sudah bagus dari Talon. Setup dari Alpha 7 juga sudah sangat enak sekali untuk dilihat. Tinggal eksekusinya seperti apa. Setelah eksekusi, dan satu lagi yang perlu diperhatikan adalah zona. Kalau zonanya sudah mulai berulah, Blue Zone sudah mulai berulah, setup sebagus apapun akan buyar. Ini yang menjadi 2 faktor penting dari match kita. Yang ketiga adalah katalis yang bisa saja muncul sewaktu-waktu. Katalis tersebut bisa saja keputusan dari Alpha 7 yang tidak sabar, mereka tiba-tiba masuk menuju Talon, atau justru Talon yang keluar dari compound, atau yang keempat adalah sebuah katalis yang diciptakan oleh DRX. Karena DRX melihat mereka 2 pemain, mereka mencoba untuk maju duluan. Nah, ini juga bisa menjadi satu hal pembeda. Tinggal siapa yang punya utility, siapa yang mencoba untuk datang duluan, ini yang akan menghancurkan setup, ini yang akan menggulung jalannya fight. Adu sabar. Adu sabar, betul. Adu sabar itu yang bisa kita katakan sekarang. Pemain harus sabar, kita harus sabar, penonton juga harus sabar. Karena zonanya baru mulai gerak nih saat ini. Udah mulai stage ke-9 kan. Jadi setelah ini selesai semuanya tidak ada zona aman. Semua akan menjadi biru, semua akan lenyap dari map Erangel. 1 granat sudah mulai dilontarkan. Ada yang low di belakang sana, Yoru. Gue gak tahu punya healing apa enggak. Tapi berhasil dia untuk healing. Dan saat ini ada sebuah taktik ancaman yang dilakukan oleh Alpha 7. Sedikit menembak-nembak menuju ke bagian dalam. Tapi Linux punya informasi mahal. Punya tempat yang sangat enak. 1 granat dilontarkan ke arah bagian depan. Tapi hanya splash damage saja. Andai kata ada 1 knockdown yang bisa diciptakan oleh Talon Esports, ini akan sedikit mengurangi beban mereka. Karena mereka ini secara nggak langsung dikerangkengin sama 2 tim yang berbeda. Tapi 1 poin plus bahkan untuk Talon, mereka punya Linux di area atas, dan Linux seperti yang saya katakan, dia ada di atas, dia punya vision, dia punya informasi. Granat dilemparkan, granat connect menuju ke Alpha 7, membuat Alpha 7 pincang, dan ini akan dimulai. Setelah ada granat, Talon siap untuk langsung ngegas menuju Alpha 7, bahkan Mafioso ditumbangkan kembali oleh Linux yang ada di atas. Dan di RX pun memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tersebut, berusaha untuk menjadi terpati hanya dengan 2 pemainnya saja. Tapi Revo tergelincir menuju ke bagian bawah, tapi Revo granatnya juga connect. Buy one get one free. Oh no, cilaka. Tapi Misery dengan Uzinya masih bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4 dan semuanya selesai. Alpha 7 dipulangkan oleh Talon Esports. Tapi Talon hanya menyisakan 2 pemain saja, di saat DRX juga punya 2, menjadi 2 melawan 2, fair and square. Keadaannya sama, keadaannya berimbang, tapi Talon perlu healing terlebih dahulu. Untungnya healing sudah dilakukan dan revive sedang dikerjakan oleh Misery.
cepat, harus bisa revive. Yoru begitu low dan Yoru tidak sempat diselamatkan, tapi it's okay, kita masih punya advantage dari main powernya. Atau main power dari Linux sudah mulai maju, cukup berani, sudah mulai ditembakkan, tapi ternyata QXZZ mendapatkan seorang Linux begitu low. QXZZ dan Blue Zone yang akan menyelesaikannya. DRX gak bisa naik, Yunbin tergelincir, dan selesai DRX. Talon Esports mendapatkan winner chicken dinner untuk di match ketiga pada hari ini. Sebuah winner chicken dinner pembuka untuk Talon Esports. Keren.